Lautaro Martinez mengangkat trofi ketiganya musim ini. Setelah memenangkan Piala Dunia 2022 Desember lalu bersama Argentina, Piala Super Italia pada Januari lalu bersama Inter Milan, tadi pagi Lautaro kembali membawa Inter memenangkan Coppa Italia. Lautaro kini bisa lebih pede membawa Inter ke final Liga Champions bulan depan. Tapi Manchester City yang bakal dihadapi juga bukannya tanpa modal dan konfidensi tinggi jelang partai puncak tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Lautaro Martinez meneruskan tren bagusnya musim ini dengan membawa Inter Milan menjuarai Coppa Italia. Lautaro memainkan seluruh pertandingan Inter Milan di Coppa Italia musim ini, namun sebelum final tadi pagi hanya bisa bikin 1 gol dan 1 assist di masing-masing babak 16 besar menghadapi Parma dan perempat final menghadapi Atalanta. Kini setelah 2 pertandingan absen bikin gol di 2 leg semifinal melawan Juventus, Lautaro kembali on fire dengan 2 golnya ke gawang Fiorentina di partai final. Inilah gol kedua 27 Lautaro musim ini dari 54 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 10 assist yang juga dibuatnya selama periode tersebut. Dan ya, mayoritas golnya dibuat setelah membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 pada Desember lalu, di mana sejak dari Qatar, Lautaro menggila dengan membuat total 19 gol sejauh ini, menjadikannya pemain Argentina tersubur sejak Piala Dunia 2022, melewati Lionel Messi dengan 12 gol serta Julian Alvarez dengan 10 golnya. Inter Milan masih menyisakan 2 pertandingan di Serie A musim ini yang memberi kesempatan bagi Lautaro untuk menambah pundi-pundi golnya musim ini, termasuk menyalip Victor Osimhen untuk menjadi capocannoniere alias top skor Italia dengan kini hanya selisih 3 gol dari striker Napoli tersebut. Osimhen 23 gol dan Lautaro 20 gol dengan 2 pertandingan tersisa. Inter kini hanya berjarak 1 kemenangan lagi untuk menyegel 4 besar atau tiket Liga Champions musim depan. Dan segera setelah memastikan posisinya tersebut, Inter bisa fokus sepenuhnya ke final Liga Champions yang digelar 11 Juni nanti menghadapi tim kuat Manchester City. Kemenangan di final Coppa Italia tadi pagi pun sekaligus jadi modal penting buat Inter melakoni partai puncak di Eropa nanti. Inter kini bisa lebih pede karena punya rekor bagus di partai final, di mana mereka memenangkan seluruh 4 laga final terakhirnya, dari itu Coppa Italia dan Piala Super Italia yang keempatnya di bawah pelatih Simone Inzaghi. Inzaghi juga memenangkan 3 final terakhirnya saat masih melatih Lazio, juga di ajang Coppa Italia dan Piala Super Italia, meskipun kalah di partai final pertamanya pada ajang Coppa Italia 2017 silam. Tapi Inter juga bukannya tanpa catatan buruk. Baru pada 2020 lalu mereka berlaga di laga final Eropa dan harus menelan kekalahan, persisnya di final Europa League dari Sevilla ketika mereka masih di bawah pelatih Antonio Conte. Kembali ke final kompetisi Eropa 3 tahun kemudian, namun di ajang yang lebih kompetitif, Inter jelas was-was memori kelam di Europa League kembali terulang, apalagi dengan lawannya yang sudah begitu dekat untuk mewujudkan treble musim ini. Manchester City kini dalam periode yang sangat baik untuk akhirnya memenangkan Liga Champions dan masih dengan tren performa yang bagus dengan gak terkalahkan di 25 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk tadi pagi saat bermain imbang 1-1 dalam laga tandang menghadapi Brighton and Hove Albion di Premier League. Manchester City sebenarnya hanya tinggal formalitas di Premier League musim ini setelah menyegel gelar juaranya ketika Arsenal kalah dari Nottingham Forest pada 21 Mei lalu. City pun kini menyisakan 1 laga terakhir di Premier League menghadapi Brentford sebelum memasuki 2 pertandingan terakhirnya musim ini, yang keduanya adalah partai final di 2 kompetisi berbeda. City menghadapi rival sekota Manchester United pada 3 Juni nanti dalam laga final Piala FA, sebelum laga puncak dan akbar musim ini menghadapi Inter Milan di final Liga Champions 11 Juni mendatang. Dengan menyapu bersih 2 kemenangan tersebut, City berarti menyegel treble musim ini dan menjadi yang pertama dalam sejarah klub. Sampai detik ini, hanya Manchester United, tim Inggris, pernah merasakan treble ketika memenangkan Premier League, Piala FA, dan Liga Champions pada 1998-1999 silam. Secara teknis, City sebenarnya telah memenangkan treble pada 2018-2019 silam, tapi sayangnya hanya treble level domestik setelah memenangkan Premier League, Piala FA, dan Piala Liga pada musim tersebut. Dan tentu dengan capaian itu saja masih sulit bagi City untuk mendapat pengakuan sebagai kekuatan elit dalam sepak bola Eropa. Pelatih Pep Guardiola pun tentu berambisi menuntaskan musim ini dengan treble, karena selain sudah di depan mata dan kepalang basah, tentu seorang Pep sudah sangat merindukan treble yang terakhir kali diraihnya pada 2008-2009 silam bersama Barcelona. Pep sebenarnya nggak diragukan lagi adalah salah satu pelatih terbaik sepanjang sejarah, tapi validasinya banyak dibantahkan oleh anggapan bahwa dia nggak bisa memenangkan Liga Champions tanpa Lionel Messi atau Barcelona.
Pep terus menjadi sensasi di lapangan hijau sejak meninggalkan Barcelona dengan mendominasi Jerman bersama Bayern Munchen dan kini Inggris bersama Manchester City. Tapi sejak 2 kali menjuarai Liga Champions bersama Barcelonanya yang fenomenal, Pep belum lagi pernah memenangkan trofi si kuping besar. Meskipun sebenarnya sudah sangat dekat ketika mencapai final pada 2021 lalu bersama City yang sayangnya dikandaskan oleh Chelsea di partai puncak. Kini Pep selangkah lagi untuk akhirnya kembali memenangkan Liga Champions atau 2 langkah lagi untuk memenangkan kembali gelar treble internasional. City musim ini telah disulap menjadi tim yang lebih mapan dan tentu makin matang untuk memenangkan setiap gelar. 2 striker barunya bersinar pada musim pertama, dari Erling Haaland ke Julian Alvarez. Kedalaman skuad City yang makin top membuatnya tetap kompetitif bersaing di tiap ajang dengan padatnya agenda musim ini yang diisi gelaran Piala Dunia di tengah musim. Pep dan City kembali ke final Liga Champions setelah mengalahkan si pemilik kompetisi di semifinal kemarin, membalas kekalahan di babak yang sama setahun sebelumnya dari lawan yang sama. Kini nggak ada lagi Real Madrid yang bisa menghalangi City. Namun akankah Pep mampu menghindarkan City untuk kembali terpleset ketika berhadapan Inter Milan di Istanbul bulan depan?